Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami, Catatan Kura-Kura. Kali ini, kami akan membahas tentang cara memelihara kura-kura yang dilindungi dengan aman. Di video sebelumnya, kami sudah membahas tentang kura-kura apa saja yang dilindungi. Ketentuan mengenai satwa yang dilindungi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Satwa yang digolongkan dalam jenis yang dilindungi terbagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Selanjutnya, bahwa setiap orang dilarang untuk 1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. 2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. 3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Apabila melanggar larangan tersebut, maka satwa yang dipelihara akan dirampas untuk negara dan dikembalikan ke habitatnya, atau diserahkan kepada lembaga yang mengurusi konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan, sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan. Selanjutnya, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan larangan yang dimaksudkan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Apabila karena kelalaiannya melanggar larangan sebagaimana disebutkan, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Sebagaimana warga negara yang baik, kita harus patuh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, termasuk dalam hal untuk tidak memelihara dan menjual belikan hewan dilindungi. Lalu, bagaimana jika kita ingin memelihara kura-kura yang dilindungi, seperti Emis dan Mondi, yang mana kita tahu bersama, mereka adalah kura-kura dilindungi yang paling banyak dipelihara orang Indonesia. Berikut penjelasannya. Hewan dilindungi atau hewan langka yang boleh dipelihara dan diperjualbelikan haruslah dari penangkaran, bukan tangkapan dari alam. Hewan dilindungi yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan kategori F2. Apa yang dimaksud kategori F2? F2 adalah kategori hewan generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran. Dengan kata lain, hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara atau diperjualbelikan. Namun hewan atau kura-kura dilindungi yang boleh dimanfaatkan setelah penangkaran adalah kategori Apendik 2. Hewan Apendik 2 adalah hewan langka yang dilindungi di alamnya, tidak boleh diambil dan dijual secara langsung dari alam. Namun apabila sudah ditangkarkan, maka keturunannya atau generasi ketiga dari hewan itu boleh dimanfaatkan. Sedangkan kura-kura Apendik 1, meski sudah ditangkarkan dan melewati beberapa generasi atau keturunan, tetap tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun karena harus dikembalikan ke alam atau tempat konservasi. Sedangkan Apendik 1 adalah hewan yang jumlahnya di alam kurang dari 800 ekor. Hewan ini meski sudah ditangkarkan, tidak boleh dimanfaatkan dan harus dikembalikan ke kawasan konservasi. Baiklah teman-teman, setelah mengetahui hal tersebut, maka apabila kalian ingin memelihara atau memperjualbelikan hewan langka atau dilindungi, mesti mengurus surat izinnya. Berikut ini cara membuat surat izin memelihara kura-kura atau hewan dilindungi. 1. Membuat proposal izin menangkarkan atau memelihara hewan yang diajukan ke BKSDA. 2. Menyerahkan salinan kartu tanda penduduk untuk individu atau perseorangan, serta akta notaris untuk badan usaha. 3. Surat keterangan bebas gangguan usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktivitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar.
4. Bukti tertulis asal-usul indukan. Bukti ini berisi keterangan bahwa indukan dari hewan yang diajukan untuk dipelihara adalah hewan yang telah didaftarkan sebagai hewan peliharaan atau ditangkarkan secara sah pula. Demikianlah kira-kira cara mendapat surat izin memelihara kura-kura yang dilindungi, serta hewan langka lainnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Salam lestari, salam catatan kura-kura.